dikatain jelek kayak babi, hitam, pesek tuh udah sering banget. Emang kamu artis? Emang kamu terkenal? Gak pernah tuh lihat di TV. Dan aku butuh mulut pedesnya mama. Hai Sobat Grit, aku Nora Ayu. Yuk lebih dekat sama aku. Oke. Wow, kapan terakhir kali aku merasa benar-benar bahagia? Lagi ngapain sama siapa? Pas aku terakhir ke Shanghai, aku ke Disneyland waktu itu sama keluarga aku. Dan kita nginep di hotel juga berhari-hari. Aku liburan gak sengaja, dan itu sama keluarga aku full, dan aku happy banget. Aku benar-benar happy banget, sangat ngerasa bahagia tuh di situ. Dan itu yang bikin aku ngerasa jadi kayak, oh ternyata momen aku paling bahagia tuh when I'm with my family and when I'm doing the least gitu. Jadi aku yang bikin aku seneng itu. Dalam waktu dekat mungkin ada rencana berpergian? Iya, insya Allah akhir tahun pergi. Kemana, bocor nggak? Iya. Oke. 8. Oke. Apakah aku selalu rela mengorbankan perasaanku dan diriku demi orang lain? Dulu iya, sekarang enggak. Sekarang kalau misalkan aku ngorbanin perasaan aku, itu artinya orangnya udah penting banget buat aku. Kalau misalkan nggak penting, ya nggak usah dikorbanin gitu. Tapi buat orang-orang yang aku sayang banget, aku bakal mau ngorbanin perasaan aku gitu, demi orang lain yang aku sayang. Nanggung nih, cuma 5. Perkataan paling menyakitkan yang pernah aku dengar di masa kecil dan masih membekas sampai hari ini adalah Oke, kalau misalkan dihujat dari kecil, verbally dikatain jelek kayak babi, hitam, pesek tuh udah sering banget. Sampai-sampai aku ngerasa kayak, iya deh gue jelek gitu. Tapi ternyata aku shock, itu bukan hal yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah dulu pada saat aku baru mulai berkarir, aku masih kecil, aku tuh diberikan panggung untuk nyanyi, ada fashion show juga. Pada saat itu ada artis cilik juga yang sangat terkenal, benar-benar terkenal banget, even aku aja dulu ngefans sama dia. Jadi dia kayak menemani masa SD aku pada saat aku baru pengen jadi penyanyi. Terus dia waktu itu juga mengisi acara, tapi dia nggak nyanyi, dia cuma fashion show. Jadi yang nyanyi aku ngefans banget sama dia, aku starstruck, dan begitu aku approach dia, aku kayak, hai, aku ngefans banget sama kamu. Terus hal pertama yang dia omongin adalah, kamu artis, gak pernah tuh lihat di TV. Dia ngomong gitu, terus dia pergi cabut. Dari itu pertama kalinya aku ngerasain sakit hati, karena dia idola aku kan. Terus aku kayak nangis, karena aku ngefans banget sama artis cilik itu pada saat itu. Sekarang dia juga udah gede, cuman bener-bener kayak sampai sekarang aku belum pernah ketemu dia lagi. Aku even gak tahu dia inget hari itu atau enggak, tapi itu hari yang paling teringat sama aku karena gila itu ngebekas banget. Karena dia tuh dulu tuh bener-bener kayak aku adore. Terus dia pergi ninggalin seharian, terus dia ngeliatin aku atas bawah. Padahal aku cuma mau nyanyi doang. Dan itu sebelum manggung aku bener-bener kayak pikiran aku terganggu. Terus aku kayak, iya sih aku belum terkenal gitu-gitu. Padahal itu aku baru rilis album pertama aku. Dan masih panggung-panggung kecil gitu loh. Dan itu lagi momen-momen thriving usaha, tiba-tiba idola aku ngomong gitu depan muka kayak, emang kamu artis? Emang kamu terkenal? Gak pernah tuh lihat di TV. Kayak, wah itu jantung aku langsung drop. Kayak, karena dari dulu aku target aku tuh bukan di TV, bener-bener di atas panggung. Jadi lagi happy tuh kalau dapat panggung kecil, panggung gede tuh happy. Tiba-tiba kayak, oh kalau jadi artis tuh harus masuk TV ya. Tuh langsung kayak, gila itu mental banget. Sampai sekarang loh aku inget, gila. Baru masuk gitu ya? Baru masuk. Sekarang belum pernah ketemu lagi sih. Gak tahu deh dia ingat aku atau enggak. Oke, nanggung Kak, nanggung. Serius ya? Iya. Jika masa kecilku dijadikan film, apa judulnya? Apa ya? Dikelilingi Cinta, kayak lagu aku. Dikelilingi Cinta. Insya Allah deh. Apa Lampu Jalan ya?
Kalau film, nggak deh, Dikelilingi Cinta aja. Ya, Dikelilingi Cinta aja. Oke, pernahkah aku sulit percaya kepada orang lain karena sering dibohongin? Iya, aku sekarang susah banget percaya sama orang karena aku sering dibohongin dan dikhianatin. Jadi aku sekarang susah percaya. Jadi kalau aku udah percaya banget sama orang, aku fully percaya. Oke, 2 lagi. Apa keinginan masa kecil yang belum terpenuhi dan ingin aku capai saat ini? Main film musikal di luar, film Hollywood, Disney, pengen banget. Terus mau ketemu sama idola-idola aku yang bener-bener aku adore. Atau ke tempat-tempat yang kayak misalkan kayak ke tempat memorialnya Michael Jackson, aku idolain banget, aku suka. Terus kayak ke tempat yang ada tribute to Shirley Temple-nya. Shirley Temple, aktris zaman dulu, aku suka banget. Freddie Mercury juga kan ada patungnya tuh, nah aku pengen banget. Museumnya The Beatles juga aku mau banget. Itu sih yang belum aku kesampaian sampai sekarang. Ya, dan pengen jadi penyanyi yang dikenal dunia. Amin. Siapa orang yang paling mempengaruhi hidupku sampai sekarang? Ibu aku, mama aku. Dia orang yang paling berpengaruh ke dalam kehidupan aku, ibu bapakku, dua-duanya. Kalau papaku tuh dia orang yang paling aku bisa rely on di saat aku lagi capek-capeknya. Kayak dia tuh orang yang sering nge-rewardin aku juga, kayak oke, kamu udah kerja nih segini-segini, ada yang mau kamu beli nggak? Ayolah beli apa? Kadang-kadang dia yang kayak udahlah Kak, belilah. Gak apa kok, bisa, it's fine gitu. Terus ibu aku yang sangat berpengaruh. Kayak aku bikin keputusan, aku butuh ibu aku. Terus kayak karir aku pun, aku selalu butuh penilaian ibu aku. Dan aku butuh mulut pedesnya mama. Karena kalau nggak kayak gitu, aku bakal jadi orang yang lemah dan nggak objektif. Jadi dia sangat berpengaruh di kehidupan aku. Justru mulut pedasnya ya? Ya. Tapi aku juga penasaran sama papa, mungkin Laura kan punya anak 3 cewek nih. Anaknya seperti apa sih? Papa aku protektif banget dan aku bisa ngeliatin peran mama papa tuh beda-beda ke setiap anaknya. Ke aku beda, ke Bevan beda, ke Niona beda, ke Nakea beda. Dan aku proud banget sama mama papa karena bisa hadir untuk semua anak-anaknya. Kayak kebutuhannya kan beda-beda. Kayak aku sekarang udah kerja, terus industri entertain, sementara Nakea masih baru masuk sekolah. 4 tahun pertama dia belum TK, dia masih pre-K, preschool. Jadi itu yang bikin aku kayak suka kagum sama mama papa karena dia benar-benar hadir untuk setiap anaknya. Terus Bevan yang 2 tahun lagi ada rencana untuk tinggal di luar negeri, untuk kuliah, dan mereka tuh at the same time di momen yang bersamaan ini, anak-anaknya 4 nih beda-beda, tapi mereka tuh sangat hadir di momen ini dan dia harus menyediakan itu semua dan menyiapkan untuk masa depan kita. Sementara mereka juga punya keperluan masing-masing. Jadi protektifnya juga nggak main-main, tapi memberinya juga nggak main-main. Dan kayak kemarin mama papa, kayak mama nemenin aku dari pagi sampai malam, besokannya pagi subuh bangun, sholat, nemenin Nakea ke sekolah. Abis nganterin Nakea ke sekolah, jemput Nakea ke sekolah, terus nemenin Niona. Abis itu nemenin aku, ganti-gantian kayak gitu nonstop. Dan dia selalu hadir sih sama papaku. Apalagi papa juga mungkin physically jarang banget nemenin aku kalau aku kerja yang kayak gini dibanding mama. Tapi dia everyday morning sampai lewat dari jam 12 masih bisa di kantor kerja untuk kita. Dan dia tuh lucu banget, tiap kali dia receive rezeki dari kerjaan dia selalu kayak kita pergi yuk, kita liburan yuk, atau enggak dia tiba-tiba nge-rewardin anak-anaknya gitu. Jadi apapun yang dia lakuin kita selalu ujung-ujungnya buat keluarga. Itu dia Sobat Great lebih dekat dengan aku. Jangan lupa dengerin lagu aku Lampu Jalan. Semoga kalian suka. Dah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.